Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aita ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku." Ketahuilah bahwasanya Allah menyebutkan bahwa Dia menceritakan kisah terbaik dalam Al-Quran kepada Rasulnya. Kemudian Dia menyampaikan kisah ini dan memaparkannya disertai uraian peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, sehingga bisa dimengerti bahwa kisah itu merupakan kisah yang sempurna, lengkap, lagi baik. Maka barang siapa yang menyempurnakannya atau membaguskannya dengan riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak sejelas sanad atau perawinya, yang pada umumnya merupakan kedustaan, berarti ia telah berupaya mengetengahkan koreksian terhadap Allah. Ia ingin menyempurnakan suatu bagian darinya yang dia klaim memiliki kekurangan. Cukuplah buat Anda untuk berhenti pada batas ini sebagai suatu kejelekan. Karena tambahan-tambahan pada detail cerita surat tersebut telah menyesaki kitab-kitab tafsir berupa kedustaan-kedustaan dan perkara-perkara menjijikkan yang banyak bertentangan dengan sesuatu yang difirmankan Allah Ta'ala. Maka kewajiban seorang hamba adalah untuk memahami apa yang telah diceritakan oleh Allah dan menyingkirkan penjelasan lainnya yang bukan merupakan nukilan yang berasal dari Nabi. Masuk kepada tafsir ayat yang keempat, firman Allah Ta'ala, idh qala Yusufu li abihi. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Yakub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil alaihi musallam, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaban wasyamsa wal qamar wa ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Mimpi inilah yang menjadi permulaan ketinggian martabat yang direngkuh oleh Nabi Yusuf di dunia dan akhirat. Demikianlah, jika Allah menghendaki sesuatu yang luar biasa, maka Dia akan memberikan peristiwa pendahuluan sebagai sinyal pembuka dan untuk memuluskan prosesnya, serta sebagai tindakan antisipasi terhadap kesulitan-kesulitan yang akan menghadang hambanya itu, serta sebagai bentuk kelembutan dan kebaikan Allah padanya. Yakub menakwilkan dengan penjelasan bahwa matahari adalah ibunya, bulan berarti ayahnya, sedangkan binatang-binatang merupakan cerminan saudara-saudaranya. Berbagai fase kehidupan akan melewatinya hingga berujung pada momentum saudara-saudaranya tunduk dan bersujud kepadanya sebagai cerminan penghormatan dan pengagungan kepadanya. Peristiwa itu tidaklah terjadi melainkan dengan beberapa faktor pendahulu berupa ketentuan seleksi dan pilihan dari Allah yang jatuh padanya untuk menjadi nabi, penyempurnaan nikmatnya baginya dengan ilmu, amal dan kekuasaan di dunia. Karena itu akan menaungi semua anggota keluarga Yakub yang nantinya akan bersujud kepadanya dan menjadi pengikutnya. Ayat yang kelima, qala ya bunayya la naqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu ilaka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu sehingga mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tafsir ayat yang kelima,
usaha penakwilan mimpi itu oleh Yakub untuk Yusuf, maka sang ayah berkata kepadanya, "Ya bunayya la naqsus alaika ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, sehingga mereka membuat makar untuk membinasakanmu, yaitu disebabkan dorongan kedengkian mereka kepadamu lantaran engkau akan menjelma sebagai pemimpin yang mulia atas mereka. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ia tidak akan jemu-jemu mengganggumu pada malam dan siang hari, dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Menjauhi faktor-faktor yang bisa menyebabkan setan berkuasa atas seorang hamba tentu lebih tepat. Maka Yusuf menaati perintah ayahnya. Dia tidak memberitahu saudara-saudaranya tentang mimpinya itu. Ia menyembunyikan dari hadapan mereka. Ayat yang ke-6, wa kadzalika yazdabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atamaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka 'alimun hakim. Dan demikianlah Rabbu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan dia mengajarkan kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi, dan dia menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tafsir ayat yang ke-6, oleh karena itu Allah berfirman, wa kadzalika yastabika rabbuka, dan demikianlah Rabbmu memilih kamu untuk menjadi nabi. Maksudnya menyeleksi dan memilihmu atas dasar sifat-sifat luhur dan perangai bagus yang Allah anugerahkan kepadamu. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan dia mengajarkan kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi, berupa kemampuan menakwilkan mimpi dan penjelasan tentang kesucian dan lainnya. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik, dan dia menyempurnakan nikmatnya kepadamu di dunia dan akhirat dengan memberikan karunia kebaikan kepadamu di dunia dan karunia kebaikan di akhirat. Kama tammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Sebagaimana dulu Allah menyempurnakannya kenikmatan kepada dua orang ayahmu, Ibrahim dan Ishak, di mana Allah memberikan kenikmatan bagi mereka berdua berupa bermacam-macam kenikmatan yang besar lagi melimpah, bersifat agamis dan duniawi. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maksudnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu, termasuk mencakup pula isi hati para manusia yang berisi kebaikan atau lainnya. Lalu dia menganugerahi setiap orang sesuai dengan hikmah dan pujiannya. Sesungguhnya Allah maha bijaksana. Dia meletakkan segala sesuatu pada letaknya dan menempatkannya pada tempatnya masing-masing. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.